بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadratal mukarram wal muhtaram, para bapak, para jamaah mushola al-falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita tentunya selalu kita haturkan kepada Allah atas limpahan nikmat dan anugerahnya yang telah diberikan kepada kita semua. Terutama alhamdulillah kita masih diberikan nikmat Islam dan juga nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul bersama melaksanakan salat maghrib berjamaah. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan ta'lim, belajar menuntut ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam tentunya marilah selalu kita haturkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau, para pengikut beliau, dan mudah-mudahan kita semua termasuk daripada orang-orang yang telah mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sekarang kita sudah berada di akhir daripada bulan Syawal. Terlebih sekarang kita berada di hari Rabu, sudah masuk pada hari Rabu. Kalau kata orang dulu, Rabu kasar. Baik terjadi perbedaan di dalam masalah ibadah yang dilakukan pada Rabu kasar itu, intinya adalah sebenarnya kita diperintahkan untuk selalu taqarrub ilallah, diperintahkan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun. Ya, ittaqullah haitsuma kuntum, bertakwalah engkau kepada Allah, takutlah engkau kepada Allah haitsuma kuntum, dimanapun engkau berada, kapanpun engkau berada. Intinya di sana. Terlepas tentang dalil-dalil yang melarang atau yang tidak menjelaskan tentang amalan-amalan yang dilakukan
dilaksanakan pada Rebo Karsa. Tidak penting ya, yang ingin melakukan amalan-amalan yang ada pada Rebo Karsa seperti sholat, misalkan silakan ya, jadi sholat sunnah putra, sholat sunnah taubah, sholat sunnah hajat, udah simpel ya. Karena memang dimanapun kapanpun Allah memerintahkan kita untuk memiliki rasa takut kepada Allah. Intinya di sana ya, intinya di sana. Terlepas perbedaan pendapat tentang masalah tersebut, yang ingin mengamalkan ya monggo, yang tidak mengamalkan ya nggak ada, karena nggak ada dampak haram dan tidak haramnya, dosa dan tidak dosanya ya. Jadi hidup itu dibikin simpel seperti pembahasan kita yang lalu. Ente kerja yang benar, cari duit yang halal, kemudian kerjakan yang wajib-wajib ya, yang sunnah ente tinggalin, misalkan Anda selamat dunia akhirat. Begitu dalam bahasa kita ya. Atik amak, perbaiki makanmu, berarti kerja yang benar, kerja yang baik, kerja yang tidak melanggar aturan syariat, kemudian kerjakan perintah Allah, selebihnya pasrahkan kepada Allah, selesai ya. Terlepas dari masalah ya acara tahunan ya tentang masalah Rebo Karsa. Yang terpenting adalah kita berusaha untuk selalu memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu, kepada Allah dimanapun kapanpun kita berada. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita nanti melanjutkan tentang pembahasan fikih kita. Ya, pada pembahasan yang lalu kita masih membahas tentang daripada syurutul wudu, syarat-syarat di dalam berwudu, di antaranya menggunakan air yang murni atau ma'ul mutlaq. Ya, berarti di situ tidak boleh menggunakan air yang mustamal. Kemudian yang kedua air mutaghayyir, air yang sudah berubah bentuknya dari salah satu sifatnya. Kemudian waisaniha, dan adapun syarat wudu yang kedua yaitu jariyumain ala udwin mausulin, yaitu mengalirkan. Nah, ini perlu diperhatikan, mengalirkan air kepada anggota wudu mausulin yang dibasuh. Maka fala yakfi ayyamassahu al-ma'u ila jaryani li'annahu la yusamma ghusla. Maka tidak dianggap cukup bagi orang yang berwudu hanya menempelkan air ke anggota wudunya bila jaryani, dengan tanpa mengalirkan air, karena hal tersebut bukan dinamakan membasuh tapi mengusap ya. Contohnya di dalam membasuh wajah itu betul-betul airnya harus mengalir ya. Kedua tangan airnya harus betul-betul mengalir, kedua kaki kemudian airnya juga harus mengalir. Wa kharaja al-mamsuh, namun beda ketika perintahnya di situ adalah mengusap ya. Contohnya mengusap sebagian kepala. Nah, kalau masalah kepala ini cukup Anda tempelkan tangan Anda ke air kemudian diusap sudah cukup. Tapi kalau wajah, tangan, kaki itu harus mengalirkan air ke anggota tubuh. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu, itu ayatnya. Basuhlah wajahmu, berarti dengan cara mengalirkan air.
wa aydiyakum dan kedua tangan kalian sampai mana? Ilal marafiq, sampai siku-siku. Wamsahu, baru Allah perintahkan usaplah sebagian kepala. Nah ini kalau dalam masalah mengusap itu cukup, tidak perlu mengadakan jadi syarat yang kedua daripada berwudu adalah mengalirkan air ala udwin mangsulin kepada anggota yang diasuh. Maka tidak dianggap cukup berwudunya bagi orang yang hanya menempelkan air tanpa mengalirkan, karena hal tersebut belum dinamakan membasuh, baru mengusap. Paham ya? Wasati suha, dan ada pun syarat dari berwudu yang ketiga selanjutnya adalah Allah yakuna alaihi ay alal udwi muqayyirun lil ma'i taghyiran daran. Yang ketiga adalah tidak adanya pada anggota wudu sesuatu yang bisa merubah daripada air dengan perubahan yang signifikan. Contohnya di sini jafaran seperti minyak jafaran, wasoda dan seperti ya minyak cendana. Khilafan li jam'in, berbeda dengan pendapat sebagian ulama. Jadi nggak boleh di anggota wudu tubuh kita ada sesuatu yang bisa merubah sifat dari air itu sendiri. Misalkan di wajah kita ya ada bedak make up ya, kemudian kita wudu tanpa membersihkan dulu itu wajah. Kita wudu kemudian kita usap wajah kita, airnya ya gara-gara terkena make up yang ada di wajah, kemudian make up itu menjadi luntur dan air yang tadi kita usap ke wajah kita, basuh ke wajah kita ini berubah, maka tidak sah ya, karena dia merubah air ya dari sesuatu yang menempel pada anggota wudu. Jadi intinya kalau mau wudu itu cawis-cawis dulu. Apa cawis-cawis? Bersih-bersih dulu, bersihin dulu tuh ya, dari kotoran, dari najis, dari hal-hal yang bisa menghalangi air terkena kulit kita ya. Kemudian warajuha, yang keempat syarat daripada berwudu adalah Allah yakuna alal udhi ha'ilun bainal ma'i wal maghsul, yaitu tidak adanya antara anggota wudu ya, penghalang di antara air dengan anggota yang dibasuh. Contohnya kanuratin seperti kapur, wasamin dan minyak ya, lilin, waduhnin jamilin, minyak yang sudah mengeras, wa aini hibrin, dan daripada mansi, wahibain wahabbain wahayain ya, dan daripada pacar. Bikhilafi min jarin aima'in wa illa yasbut al-ma'u alaihi wa atharu kubrin wa hanain wa kadzalika isyaratullah. Jadi syarat yang keempat adalah tidak adanya penghalang antara air dengan anggota wudu. Nah ini anggota wudu contoh, antara air dengan anggota wudu ini ada penghalang. Jadi intinya air ini harus terkena pada anggota wudu. Kalau air ini tidak terkena anggota wudu karena ada penghalang, contohnya seperti lilin, ya, kapur, semen, apalagi tinta, hina, pacar yang masih berupa zat, yang masih ada bentuknya. Kalau udah bekas itu saja. Nah itu silahkan dulu, bersih dulu intinya. Jangan sampai ketika kita berwudu ternyata tidak terkena anggota wudu gara-gara ada cer, gara-gara ada semen, gara-gara ada lilin. Intinya jangan sampai
berwudu tanpa bersih-bersih dulu, sehingga tidak terkena anggota tersebut ya pada asal itu berimahinahin bakadalika ya bikhilaf jari, berbeda dengan minyak yang tidak mengeras, main maksudnya yang masih mencair ya, itu tidak bermasalah ya, karena dia sifatnya tidak menghalangi. Wa asal itu berimahinahin, dan juga bekas daripada tinta wahinain, dan bekas daripada pancar hina ya, udah bekasnya, udah gampang ya. Kalau kayak pancar itu kan ada kuning itu, nah itu udah dihilangin bekasnya, asal zatnya, kemudian tinggal asalnya doang, nah ini sah, itu boleh ya. Pulpen udah dibersihin zatnya, itu bekas-bekasnya itu tidak menghalangi dari datangnya air ke anggota wudu. Wa kadza yusyaratu ala ma jazama bi kasiruna alla yakuna, begitu juga mensyaratkan dari kebanyakan para ulama alla yakuna wasakhun, tidak adanya kotoran tahta zuhrin, di dalam kuku yang nahu usul mali lima tahtahu, yang mencegah datangnya air kepada anggota yang ada di dalam kuku. Begitu juga disyaratkan menghilangkan, membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam kuku, yang mana kotoran ini ya yang bisa menghalangi air mengenai pada anggota yang ada di dalam kuku, yang kukunya panjang ya, itu jangan sampai ada kotoran ya, tanah atau semen, cat di dalam kuku. Karena ketika berwudu ini termasuk anggota dohir yang harus terkena air ketika tiba anggota dohir. Kan anggota tangan di dalam berwudu mana, dari ujung berinci sampai siku, ini semua harus terkena air, nggak boleh ada yang tidak terkena air. Begitu juga ya di dalam selat-selat kuku. Makanya Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk ya'muru bitaqlimil ambar, untuk memotong kuku. Sunnah seminggu sekali, setiap Kamis sore atau Jumat pagi, itu potong kuku. Karena khawatir kalau kuku kita panjang, kemudian di dalam kuku ini banyak kotoran-kotoran yang menempel, sehingga ketika wudu air tidak mengenai kulit-kulit yang ada di dalam kuku ini, berdampak kepada wudu kita tidak sah kalau itu kotoran murni. Berbeda wa afta al-Baghawi fi wasakhin khasra min gubarin bi annahu yamna'u sihhatal wudu'i bi khilafi ma nasha'a min badanin wa huwa al-'araqu al-mutajammidu ya, bahwa Imam Baghawi berfatwa di dalam kotoran-kotoran yang dihasilkan dari debu, tanah-tanah yang bisa mencegah daripada sahnya wudu ya, yaitu manasya'a min badan, kotoran-kotoran yang tumbuh dari badan, bahwa al-araq al-mutajammid, yaitu keringat yang mengeras. Nah ini nggak masalah ya, jadi tidak masalah. Biasanya kan di dalam buku itu ada hitam-hitam ya, memang udah dibuang susah, nah itu nggak masalah ya, dalam artian bukunya tetap sah, tapi alangkah lebih baiknya dibersihkan semuanya ya, karena khawatir kotoran tersebut bukan kotoran yang timbul dari keringat kita, tapi dari eksternal. Apalagi kalau kita seorang yang bekerja dengan kotoran tanah, cat dan lain sebagainya, sehingga di sela-sela kuku ini ada cat, ada semen dan lain sebagainya,
sehingga air ini tidak mengenai ya selat-selat yang ada di dalam wudu, maka wudu kita tidak sah karena harus terkena air karena dia termasuk bagian dohir ya. Jadi tidak boleh yang keempat adanya penghalang antara air dengan anggota wudu, termasuk yang ada di dalam selat-selat wudu. Kalau ada penghalang terkenanya air pada anggota yang ada dalam wudu, maka wudunya dikatakan tidak sah. Wa khamisuha, kemudian daripada syarat yang kelima adalah dukhul waqtin lidahi bi hadatsin, sudah masuk waktu. Jadi wudunya harus sudah masuk waktu. Tapi bagi siapa? Bagi orang yang daimul hadas, orang yang beser, perempuan yang istihadah. Ya, kalau kita mah boleh, kalau orang normal mah sebelum masuk waktu sholat udah wudu dulu boleh. Tapi bagi orang yang memiliki penyakit yang namanya beser, atau bagi perempuan yang mengalami darah istihadah selain darah haid, karena kalau darah haid kan nggak wajib sholat, tapi kalau darah istihadah wajib sholat. Makanya di dalam masalah haid itu perempuan harus tahu kapan itu dinamakan darah haid, kapan itu bukan darah haid. Kalau dia darah haid, konsekuensinya dia haram sholat. Kalau bukan darah haid, konsekuensinya dia tetap wajib sholat. Nah ternyata yang keluar itu bukan darah haid, maka wajib baginya dia sholat. Nah bagi orang yang mengeluarkan darah istihadah, wudunya ini setelah masuk waktu sholat. Gak sah kalau dia berwudu sebelum masuk waktu sholat. Bagi orang yang memiliki penyakit daimul hadas. Apa sih daimul hadas? Daim itu artinya langgeng, hadas selalu punya hadas. Orang beser berapa menit beser, berapa menit beser ya. Wa isyaratu lahu aidan, dan juga disyaratkan bagi orang yang daimul hadas, orang yang selalu memiliki hadas, seperti orang beser, perempuan istihadah, dan dukhilihi, harus memiliki prasangka telah masuknya waktu sholat, maka fala yatawaddu, maka tidak boleh berwudu baginya sebelum memiliki prasangka sudah masuk waktu sholat. Kata yang unik seperti ya hanya orang yang bertayamum, karena di dalam tayamum itu kita boleh tayamum itu syaratnya sudah masuk waktu sholat. Misalkan kita nggak ada air nih, kekeringan musim kemarau ya, maka opsi berikutnya adalah cara berwudunya, cara bersucinya dengan tayamum ini bisa kita lakukan kalau waktu sholat sudah masuk. Nggak bisa kita tayamum untuk sholat zuhur jam 11, jam 10, nggak bisa. Harus sudah masuk waktu sholat. Tapi kalau wudu biasa itu boleh ya. Begitu juga wudunya orang yang memiliki penyakit beser. Lipatin au nafil muaqqatin, baik bagi sholat waktu atau sholat sunnah yang memiliki waktu qabla waktu fi'lihi, sebelum waktu mengerjakan daripada kefarduan atau sunnah tersebut. Au di sholatil janazah qabla husni, atau karena ingin sholat janazah, ada orang punya penyakit beser, ada orang mati dia pengen ikut menyolatin, kapan wudunya? Setelah mayitnya dimandikan baru dia berwudu. Bagi orang yang punya penyakit beser, wudunya sama setelah mayit selesai dimandikan, dikafani, baru dia wudu. Ini bagi orang yang memiliki penyakit ya beser. Wa tahiyatan qabla dukhul masjid,
Begitu juga ketika ingin sholat tahiyatul masjid, kalau kita orang normal kapan aja boleh wudunya, tapi bagi orang yang punya penyakit daimul hadas, dia boleh sholat tahiyatul masjid wudunya kapan? Kalau pengen masuk masjid, berarti datang ke masjid wudu dulu baru masuk sholat tahiyatul masjid. Kalau kita normal kan boleh wudunya di rumah ya, tapi kalau bagi mereka orang yang daimul wudu, kalau mau masuk wudu dulu ya. Walir rawatib al-mutaakhirati qabla fi'il fardhi. Begitu juga ketika ingin melaksanakan sholat sunnah rawatib ya, yang dilakukan sebelum melakukan sholat fardu, itu pun dilakukan pas ketika dia ingin melakukan ibadah sholat sunnah rawatib. Walasima wudu'ani wa yatayammani al-khatibin daimil hadas. Begitu juga wajib untuk 2 kali wudu atau 2 kali tayamum bagi khatib yang memiliki penyakit daimul hadas ya. Misalkan adanya petugas khatibnya dia doang yang bisa, pas banget dia lagi punya penyakit geser, maka bagi khatibnya wajib berwudu 2 kali. Wudu pertama dalam rangka untuk melaksanakan khutbah, wudu yang kedua dalam rangka untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Karena syarat di dalam khutbah harus dalam keadaan suci. Nah, bagi orang yang punya penyakit daimul wudu, daimul hadas, wudunya ketika melaksanakan sholat Jumat dia wajib 2 kali. Wudu pertama dalam rangka untuk melaksanakan khutbah Jumat, wudu yang kedua dalam rangka untuk melaksanakan sholat Jumat. Begitu juga tayamum ya. Jadi kalau dalam tayamum itu 1 kali tayamum hanya boleh digunakan untuk 1 keperluan. Kalau wudu kan kita wudu johor sampai asar nggak batal, boleh nggak wudu lagi. Sampai maghrib lagi nggak batal, boleh nggak wudu lagi. Sampai isya nggak batal, boleh nggak wudu lagi. Wudu sekali boleh untuk 5 waktu, bahkan ditambah sholat sunnah, baca Quran, tahiyatul masjid dan lain sebagainya. Tapi kalau tayamum 1 kali tayamum hanya boleh untuk 1 kali waktu. Ketika pengen melaksanakan fardu yang lain, dia harus tayamum lagi, sama seperti orang yang memiliki penyakit daimul hadas. 1 fardu hanya boleh, 1 wudu hanya boleh dilakukan untuk 1 kewajiban. Wajib wali al-mudikul lipatin, maka wajib baginya, bagi orang yang memiliki daimul hadas, untuk berwudu dari setiap kefarduan sama seperti tayamum. Wakada begitu juga ghusl farji, membersihkan kemaluannya bagi seorang perempuan yang memiliki darah istihadah. Habis sholat bersihin lagi, ganti pembalut, bersihin lagi, ganti pembalut. Ini kalau darahnya darah istihadah ya. Wa ibdalul qutnah, dan mengganti kapuk pembalutnya, alati bifami, yang ada di kemaluannya, wal usabati, dan mengganti penutup, wa illam tazul an bodiha, walaupun pembalut tersebut belum bergeser dari tempatnya, tetap harus diganti ketika ingin melaksanakan kefarduan lagi ya. Ini kebanyakan kita atau wanita-wanita kita ini nggak bisa membedakan mana darah istihadah, mana darah haid. Pokoknya kalau keluar darah haid aja dia nggak sholat, karena ada darah selain dari darah haid, yaitu darah istihadah. Darah haid apa sih? Kita mengerti darah haid itu darah yang keluar dari rahim seorang perempuan
pada usia 9 tahun. Jadi ketika ada seorang perempuan sudah berusia 9 tahun ke atas, kemudian mengeluarkan darah, ya, maka itu bisa jadi darah tersebut darah haid. Tapi kalau dia belum 9 tahun, 8, 7 tahun kok mengeluarkan darah, itu sudah dipastikan itu bukan darah haid. Kalau usianya masih di bawah 9. Kemudian paling sedikitnya darah haid. Nah, darah haid ini dikatakan dia darah haid paling sedikit keluarnya yaitu dengan hitungan 24 jam, 1 hari 1 malam. Berarti dikalkulasi ketika seorang perempuan sudah keluarkan darah, kemudian darahnya itu keluar kurang lebih 24 jam, maka darah tersebut bisa dipastikan darah haid. Nah, kalau kurang dari 24 jam, ternyata keluarnya cuma 5 menit keluar, habis itu udah gak keluar lagi tuh, lama jeda 2 hari, sehari 2 hari gak keluar, dipastikan darah tersebut bukan darah haid. Karena paling sedikit keluarnya darah haid itu adalah 1 hari 1 malam. Berarti kurang dari 1 hari 1 malam itu bukan dinamakan darah haid, darah istihad. Umumnya 6 sampai 7 hari, maksimalnya 15 hari. Nah, ketika sudah 15 hari darah itu keluar, kok keluar lagi? Nah, ini dipastikan darah tersebut bukan darah haid tapi darah istihad. Maka seorang perempuan yang mengeluarkan darah istihad tetap baginya wajib melaksanakan yang namanya ibadah sholat. Cara wudunya tadi harus dilakukan setelah masuk waktu sholat, 1 farduan, 1 wudu hanya untuk 1 fardu. Nah, ya harus paham tentang pengertian darah agar ya kita berhati-hati di dalam masalah ibadah. Ada darah kuning, ada darah merah, ada darah hitam, ada aromanya yang menguat, ada yang tidak menguat. Nah, ini nanti akan berdampak kepada darah tersebut. Contoh, pertama keluar darah kekuning-kuningan, setelah itu disusul keluar darah merah, kemerah-merahan. Maka darah yang kekuning-kuningan tadi itu bukan dinamakan darah haid. Yang dikatakan darah haid adalah darah yang kemerah-merahan. Karena darah yang paling kuat itu yang dihukumi darah haid. Kuat dalam segi warnanya, kuat dalam segi aromanya. Nah, ini harus dipahami oleh kaum hawa, dan tentunya kita sebagai bapak, sebagai suami memiliki kewajiban untuk mengajarkan mereka, memberitahu kepada mereka, karena kita ini adalah seorang pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kita semua ini adalah pemimpin dan kita akan ditanya tentang kepemimpinan kita, tanggung jawab kita, baik atas istri kita, anak-anak kita. Dan perintah Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Ya, ini. Nah, kemudian kita masuk kepada pembahasan fardu wudu. Tadi syarat sebelum wudu. Jadi sebelum kita wudu harus memenuhi syarat-syaratnya dulu. Nah, sekarang masuk ke dalam fardul wudu. Wa furuduhu sittatun. Dan sedangkan fardunya wudu ini ada 6. Apa sih fardu? Fardu itu sesuatu yang wajib dilakukan di dalam wudu. Pernah saya sampaikan perbedaan antara fardu dengan
tidak disyaratkan harus terus menerus, tidak disyaratkan mualah terus menerus antara fardu yang satu dengan fardu yang kedua, boleh dijeda. Tapi kalau rukun antara rukun yang satu dengan rukun yang kedua ini harus mualah, harus terus menerus, tidak boleh dijeda, diselingi dengan sesuatu apapun. Contoh ya, kita butuh habis basuh wajah, kita ngobrol sama teman kita di samping sebelum basuh kedua tangan, boleh sah. Atau habis basuh wajah kita minum dulu, nyendok dulu, ngerokok dulu, atau pindah tentunya di sono, tadinya di sini pindah ke sono, boleh. Lanjutin aja, habis basuh wajah ngobrol dulu, makan dulu, kemudian lanjutin basuh tangan. Nah ini dalam fardu tidak disyaratkan mualah terus menerus antara satu fardu dengan fardu yang lain, boleh diselingi ngobrol minum. Tapi kalau dalam rukun jangan sekali-kali antara rukun satu dengan rukun yang lain diselingi dengan sesuatu yang lain, batal. Contoh dia harus takbiratul ihram, Allahu Akbar, selingin minumnya batal. Ya, harus continue terus menerus antara rukun yang satu, rukun yang kedua, rukun yang ketiga, rukun yang keempat sampai selesai sholat. Gak boleh ada seling dengan sesuatu apapun. Ini perbedaan fardu dengan rukun. Sama-sama wajib dikerjakan, tapi bedanya kalau fardu itu tidak disyaratkan terus menerus, boleh diseling-selingi. Tapi kalau rukun harus terus menerus antara satu rukun dengan rukun yang lainnya. Pahami, itu yang menjadi pembeda antara fardu dengan rukun. Wa furuduhu sittatun ahad, adapun fardunya wudu itu ada 6 ahad. Yang pertama niyatu wudu'in aw ada'i fardhi wudu'in, yaitu niat wudu atau niat mendatangkan kefarduan wudu, atau rafi hadasin atau niat menghilangkan hadas. Jadi niatnya banyak, boleh niat wudu, boleh niat ada'il wudu, boleh niat rafil hadas bighairi daimi hadas bagi selain orang yang memiliki daimul hadas. Hatta fi wudu'i al-mutajaddid awit taharati anhu awit taharati li nahwi shalah mimma la yubahu illa bil wudu. Jadi boleh kita wudu dengan niat rafil hadas walaupun wudunya wudu mutajaddid. Mutajaddid apa? Wudu yang sifatnya memperbaharui wudu. Kita belum batal nih, tadi maghrib belum batal, pengen sholat isya wudu lagi, boleh, sunnah. Niatnya bagaimana? Boleh niatnya dengan rafil hadas. Rafil hadas itu artinya menghilangkan hadas, padahal kita nggak punya hadas. Tadi kan sholat maghrib udah wudu, tunggu isya belum batal, kemudian kita pengen wudu lagi, tujuannya tajaddud untuk memperbaharui wudu karena hukumnya sunnah, gak apa-apa. Terus niatnya bagaimana Pak Ustaz? Kalau ada niatnya rafil hadas boleh nggak? Padahal saya nggak punya hadas kok. Niatnya menghilangkan hadas tetap boleh walaupun kita tidak punya hadas. Nawaitul wudu'a li rafil hadas, karena untuk menghilangkan hadas, padahal kita nggak punya hadas. Itu boleh. Hatta bil wudu'i al-mutajaddid awit taharati anhu awit taharati linahwi sholat. Ya, ini yang boleh. Kita wudu dengan nawaitul wudu'a lillahi ta'ala, nawaitul li ada'il wudu lillahi ta'ala, nawaitul wudu'a. Kalau yang sempurna itu yang sudah kita sering hafalkan, semuanya di bawah. Nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari lillahi ta'ala.
niat berwudu karena untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Itu niat yang sempurna di dalam kita berwudu ya. Jadi harus adanya niat wudu. Kapan pelaksanaannya niat? Yaitu ketika kita membasuh wajah kita ya, bukan ketika kita menyentuh air, bukan ketika kita siap-siap ingin ngambil air, bukan, tapi ketika air sudah menyentuh ke anggota wajah kita ambil air ketika membasuh wajah. Nah, dalam hati kita niat wudu sama seperti sholat ketika kita takbiratul ihram, kita angkat tangan Allahu Akbar dalam hati niat sholat. Begitu juga wudu ya. Hakikat daripada wudu niatnya apa sih? Niat itu secara bahasa artinya qasdu, menyengaja. Makanya ada sebagian ulama yang mengatakan dalam sholat wudu gak perlu niat ya. Contohnya orang-orang ya mazhab Hanafi ya, mereka tidak mensyaratkan di dalam sholat maupun wudu adanya niat. Kenapa? Karena secara bahasa niat itu adalah qasdu, menyengaja. Kalau orang sholat secara otomatis dia sudah punya qasdu untuk melakukan sholat ya. Berbeda kalau dia dalam keadaan tidur, ngimpi atau bangun sholat, itu gak ada qasdu. Qasdu pasti ada penyengajaan, betul-betul dia pengen melakukan sholat, ada kerentek. Jadi orang sholat udah pasti punya qasdu. Nah, ini pendapat yang mengatakan bahwa sholat itu tidak wajib adanya niat. Kenapa? Karena ketika dia sholat itu secara otomatis itu dia sudah punya tujuan, pengen sholat. Tapi dalam mazhab Syafi'i harus ditahqiqkan dalam hatinya berbarengan dengan melakukan ibadah, karena yang namanya niat secara syar'i adalah qasdu syai' muqtaran bi fi'lihi, menyengaja melakukan sesuatu dibarengi dengan melakukan pekerjaan tersebut. Nah, ini perbedaannya dalam mazhab Syafi'i. Mazhab kita harus adanya kerentek dalam hati bahwa saya niat wudu ya. Terlepas perbedaan ini, yang terpenting kita bisa saling menghargai ya. Mudah-mudahan sedikit dari bahasan tentang wudu ini. Nanti kita lanjut kepada waktu yang selanjutnya bisa kita pahami. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi ya, saya minta baca Fatihah untuk saya punya kakak yaitu Ibu Lutia binti Basak Iswati. Mudah-mudahan beliau diampuni dosanya, diterima ibadahnya, dilapangkan dunia ala hadinya wa lamanna wa sallallahu al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana wa'afina bima 'allamtana rabbi alimna alladzi anzalna wa qina ahlana wa qurbatin lana fi dinina ma'al kutri wa dzakara rabbi wa inna fi kulli man tardadika wa rabbika al-qurama wa rasulil kula halalan daima wa akhillat qiyawla ahdatul khair wa rabbul syar. Rabbana wasrif lana kulla su'in wa aqira biridika wa inna rabbana qulatir qabla an ta'tiyana rusul man wa fi wasfaka rabbana syadar wa salatu ghairu mustafa man al-haqqi ta'ala wal baba bi kitabina shifa wa ala alihi musulaba wa ala sahbihi masabil kular Allahumma hdina bi hudak waj'alna iman sabir taqwa la tuwallina wa li siwak wa la taj'alna iman khalaqa rahma